Setiap 10 Desember kita memperingati Human Rights Day atau Hari Hak Asasi Manusia. Kenapa tanggal 10 Desember? Karena pada tanggal itulah PBB mengadopsi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau The Universal Declaration of Human Rights. Dan itu terjadi pada tahun 1948, tepat 75 tahun yang lalu. Selama 75 tahun, kita masih punya banyak persoalan hak asasi manusia. Setiap hari kita masih melihat bagaimana hak sipil, hak politik masih kerap dilanggar. Kita juga melihat bagaimana hak sosial, ekonomi, dan juga hak kebudayaan belum sepenuhnya dilaksanakan. Dan belakangan kita juga melihat hak hidup sebagai bangsa yang merdeka masih terabaikan. Dan daftar dari pelanggaran hak asasi manusia masih banyak lagi lainnya. Tentu pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Dalam kesempatan ini saya mau bicara dari sudut pandang kebudayaan. Dan tentu kalau berbicara tentang pentingnya untuk kita meningkatkan kesadaran atau awareness mengenai hak asasi manusia, ada banyak yang bisa dilakukan oleh bidang kebudayaan khususnya juga kesenian. Ya. Sekarang ini kita hidup rasanya normal, tetapi ada banyak pelanggaran yang terjadi di sekitar kita tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari, baik di masa sekarang maupun di masa lalu. Sehingga kita ini sebetulnya memerlukan informasi terus-menerus tentang berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di sekeliling kita. Dan tentu sebagian dari kita, saya kira juga berharap ada proses hukum ya mengenai khususnya untuk menangani kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tetapi dari pengalaman selama ini, proses hukum seperti pengadilan juga bukan merupakan penyelesaian akhir. Dampak dari pelanggaran hak asasi manusia di dalam masyarakat sebetulnya bisa sangat-sangat mendalam. Dan tidak semua akibat dari pelanggaran itu bisa dijangkau oleh tangannya hukum. Dan di sini rasanya seni bisa berperan penting. Mungkin ada dari kita yang sudah menonton serial Gadis Kretek yang bercerita tentang episode yang sangat kelam dalam perjalanan sejarah modern kita, yaitu peristiwa 1965. Dan kita di sini melihat ya dampak dari peristiwa bukan dari sudut pandang hukum. Tanpa bermaksud spoiler, tapi tokohnya ini namanya Zheng Yah, ya dimainkan oleh Dian Sastrowardoyo. Dan seluruh rangkaian ceritanya itu mengikuti perjalanan kehidupan Zheng Yah dari ketika dia masih muda sampai kemudian wafat. Dan pertanyaannya bukan apakah Zheng Yah itu salah atau tidak, apakah para pelaku itu jahat atau tidak. Karena kita tahu dia sebetulnya masuk penjara, ditahan untuk beberapa waktu karena menjadi korban pengaduan dari saingan bisnis ayahnya. Ya, jadi ada segi hukumnya, tetapi itu bukan hal yang paling penting. Seluruh serial ini memperlihatkan bagaimana peristiwa itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan masa depannya, dan juga seluruh impian yang sebenarnya sangat sederhana. Zheng Yah hanya ingin menjadi peramu saus kretek yang andal. Dan dia memang jago. Ya masalahnya pekerjaan itu biasanya ditangani oleh laki-laki dan perempuan dianggap malah merusak cita rasa kretek. Jadi kita lihat di sini ada persoalan HAM yang sebetulnya sangat berlapis. Zheng Yah sebagai seorang perempuan dipinggirkan dalam industri kretek yang dikuasai oleh laki-laki. Itu lapis pertama. Dan Zheng Yah kemudian ketika peristiwa itu terjadi, masuk penjara semata karena dia adalah anak dari pengusaha kretek yang difitnah oleh saingan bisnisnya. Dia nggak pernah terlibat dalam kegiatan apapun yang berlawanan dengan hukum dan tiba-tiba harus mengalami penderitaan yang begitu hebat. Itu lapis kedua. Dan Zheng Yah juga di dalam cerita itu bisa kita lihat sebagai seorang perempuan muda yang cintanya kandas karena situasi kehidupan yang begitu pelik. Ini lapis yang ketiga. Jadi persoalan hak asasi manusia ini tidak hanya tampil dalam satu wajah saja, ya, tapi bisa tampil dalam berbagai macam wajah. Dan tidak ada, saya kira, media yang lebih tepat menangani ini daripada kesenian. Serial yang diangkat dari novel Rati Kumala dengan judul yang sama ini memang bukan tentang pelanggaran HAM atau persoalan hukum, tetapi jalinan ceritanya membuat kita mengerti bahwa sebuah peristiwa yang kadang-kadang tuh cepat dilupakan orang, ternyata punya dampak yang begitu mendalam terhadap kehidupan sampai waktu yang sangat lama.
saya kira Gadis Kretek satu dari sekian banyak contoh yang bisa saya berikan. Masih banyak karya lain, ya, film, musik, teater, sastra, dan sebagainya. Dan semua ini mengangkat berbagai dimensi kehidupan yang kerap terabaikan dalam diskusi kita tentang hak asasi manusia, yang boleh dibilang cenderung fokus saja pada urusan hukum. Saya berharap di peringatan 10 Desember tahun ini, 75 tahun adanya Universal Declaration of Human Rights, semakin banyak karya yang muncul dan membantu kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia di dalam kebudayaan kita. Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia 2023.